Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syahid Yusuf. Kali ini kita akan membahas bab 4 pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sebelahnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Perencanaan usaha makanan khas daerah. Ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Oleh karena potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, ide usaha, resiko usaha, keberhasilan dan kegagalan, dan pemetaan peluang usaha. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah ada beberapa macam. Yang pertama, man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, market atau pasar, dan yang terakhir, informasi. Untuk menghindari resiko bangkrut, haruslah direncanakan strategi pemasaran usaha makanan yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: A. Buatlah nama untuk bisnis makanan semenarik mungkin. B. Perkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. C. Berikan potongan harga untuk acara tertentu. Contoh, pada saat grand opening, ulang tahun usaha tersebut, dan lain-lain. D. Membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan tersebut. E. Menciptakan inovasi menu-menu yang ditawarkan untuk menghindari kejenuhan konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan bagi para konsumen. Perhatikan juga waktu penyajian makanan, kualitas cita rasa makanan, serta kebersihan dan keamanan tempat usaha. Penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Pengertian bahan nabati, bahan hewani, dan makanan khas daerah. Kita mulai dari pengertian nabati. Bahan nabati yaitu bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman, bisa berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, atau beberapa bagian dari tanaman bahkan keseluruhannya. Atau juga bahan makanan yang diolah dari bahan dasar dari tanaman. Sedangkan pengertian bahan hewani adalah bahan makanan yang berupa atau berasal dari hewan atau produk-produk yang diolah dengan menggunakan bahan dasar asal hewan. Yang terakhir, makanan khas daerah, yaitu makanan yang biasa dikonsumsi di daerah tertentu. Teknik pengolahan makanan khas daerah. Dalam mengolah makanan, ada 3 teknik pengolahan untuk membuat makanan khas daerah, yaitu teknik memasak basah, teknik memasak kering, dan teknik memasak dengan minyak. Teknik memasak basah, pertama merebus, menyetup, bracing, mengukus, mentim, dan memblansir. Kalau teknik memasak kering, itu ada memanggang, mengepan atau mengoven, dan mengongseng atau menyangan. Kalau teknik memasak dengan minyak, ada menumis, ada menggoreng. Keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan kerja di dapur, antara lain, peralatan listrik haruslah dalam kondisi baik dan letaknya tidak dekat dengan air. Penerangan ruangan cukup dan lantai tidak licin. Upayakan semua pisau tajam, karena pisau yang tajam lebih aman dan tidak membutuhkan tenaga untuk menekan dan menghindari meleset pada waktu memotong. Kemudian pakailah talenan saat memotong, jangan pakai lapisan meja metal. Pakailah serbet sebagai alas talenan supaya tidak licin.
Kemudian setelah selesai menggunakan alat, bersihkan dan kembalikan ke tempat semula. Promosi produk usaha makanan khas daerah. Pengertian promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Untuk mengkomunikasikan produk ini, perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Tujuan promosi. Sebelum menjalankan strategi promosi penjualan, sebaiknya tentukanlah dahulu tujuan promosi yang ingin dicapai. Hal ini penting agar program promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa tujuan utama mempromosikan sebuah produk. A. Memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. B. Meningkatkan angka penjualan. C. Membangun loyalitas konsumen. Manfaat promosi. Kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya, karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen, sehingga kita dapat memperoleh informasi akurat dari para konsumen mengenai respon produk yang kita tawarkan. Berikut adalah beberapa manfaat lain dari kegiatan promosi. A. Mengetahui produk yang diinginkan konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasar. E. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Dan F. Menciptakan image suatu produk dengan adanya promosi. Teknik promosi. Seorang wirausahawan harus mengetahui beberapa strategi penjualan untuk meningkatkan popularitas produk yang dihasilkan. Beberapa teknik promosi yang dapat dilakukan adalah A. Memberikan kupon. B. Price of deals atau diskon atau potongan harga. C. Promosi spesial. D. Kontes dan undian. Dan terakhir, sampling and trial offers atau pemberian contoh produk. Demikianlah video book rangkuman mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan.